Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rakean Genius. Kali ini Mama Rakean atau Ibu Sinta Febriani akan mengajarkan tentang pelajaran prakarya di kelas 7 semester 2 ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya, biar ibu gurunya makin semangat terus untuk membuat konten pelajaran yang lainnya. Oke, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak bagian pertama ya. Materi yang akan dibahas hari ini adalah kerajinan bahan lunak. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Dan C. Pengolahan bahan limbah lunak. Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara dengan baik untuk kehidupan mendatang. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara membutuhkan keahlian khusus. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah tentu kamu harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Sebagai generasi muda, kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangan ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup perlu dipelajari lebih dalam sehingga solusi limbah untuk masa depan dapat teratasi berdasarkan analisa yang tepat dan akurat. Masih ingatkah kalian, pada pelajaran prakarya semester 1 telah dipelajari bersama kerajinan dari serat dan tekstil dan pengemasannya. Nah, dalam semester 2 kali ini, kita akan melangkah mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah dan prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Limbah berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Kemudian yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas.
Yang berikutnya, limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya bisa berasal dari limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian limbah industri, yaitu merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Kemudian limbah pertambangan, yaitu limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Kemudian yang terakhir adalah limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawa dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Sedangkan yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contohnya yaitu plastik, beling, dan baja. Nah, anak-anak, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut. C. Pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan. Untuk pembelajaran hari ini, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga